Dimulai. Baik Bu, apakah terdengar Bu suaranya? Terdengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai belajar yang meliputi pengertian, ciri-ciri, motivasi, dan pengaruh. Dengan anggota ada saya Teddy Hidayat, setelah itu ada Alia, ada Sabrina, Kurnia, dan Putri Sasabila. Untuk yang pertama, dipersilakan untuk Kurnia Aria. Baik, untuk definisi belajar. Jadi menurut Susanto Ahmad, belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, dan membekas. Sedangkan menurut Hilga dan Bauer dalam of Learning 1975, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Jadi menurut definisi kedua tokoh ini, belajar diartikan sebagai kita mengambil suatu pembelajaran dari pengalaman kita sendiri, dari perubahan lingkungan juga termasuk seperti itu. Di next. Oke. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu hal yang sangat mendasar dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan belajar, seseorang dapat mengetahui segala hal yang belum dan proses perubahan tingkah laku pada suatu individu. Ini berpengaruh dalam kecakapan, minat, watak, penyesuaian diri. Jadi dapat dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi. Baik, selanjutnya dibantu teman saya. Baik, ciri-ciri umum belajar. Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Yang kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Untuk lebih jelasnya lagi, ada di slide selanjutnya. Menurut Mosurya, mengungkapkan ciri-ciri perubahan perilaku sebagai akibat dari belajar. Pertama, perubahan yang disadari dan disengaja. Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan ini, atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuan bertambah, kecakapan bertambah, kebiasaannya juga bertambah. Jadi, perubahan tingkah laku individu yang terjadi karena tidak dalam keadaan sadar, tidak termasuk dalam kategori ciri-ciri belajar. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, perubahan yang fungsional, yaitu perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam individu berlangsung terus-menerus, nggak berhenti di situ aja. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya, dan akan berguna untuk kehidupan dia selanjutnya. Perubahan bersifat positif dan aktif. Dalam pembuatan belajar, perubahan-perubahan itu akan selalu bertambah dan tertuju pada sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan demikian, perubahan yang makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak perubahan yang diperoleh. Yang ke-6, perubahan bertujuan dan terarah. Yang ke-7, perubahan perilaku secara menyeluruh. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Terus yang berubah tuh bukan cuma tingkah laku aja, tapi dia juga dapat pengetahuan, sama keterampilannya juga bertambah. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perwujudan perubahan dalam belajar. Yang pertama yaitu ada kebiasaan. Dalam proses pembelajaran, kebiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan.
Karena proses penyusutan atau pengurangan inilah muncul suatu pola bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Keempat yaitu berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya, yang merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Yang kelima yaitu berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang keenam yaitu sikap. Dalam arti kecil, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Yang arti lain yaitu kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Selanjutnya itu ada inhibisi. Inhibisi yaitu usaha pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lainnya yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya yaitu apresiasi. Apresiasi berarti suatu pertimbangan mengenai arti-arti atau penilaian sesuatu. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku afektif, yaitu yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, dan lainnya. Next. Selanjutnya itu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat dicapai tujuan yang dikehendaki. Dalam motivasi ini terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar. Next. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar sangatlah penting. Artinya untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan. Sehingga motivasi siswa dalam belajar perlu dibangun. Terdapat 4 fungsi motivasi. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai motivasi itu menjadi sebagai penggerak atau untuk melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motori penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan. Dan yang terakhir yaitu motivasi dapat juga sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki motivasi dalam belajar. Yang pertama itu tekun dalam menghadapi tugas. Jadi kalau orang yang punya motivasi belajar tuh biasanya mau dikasih tugas sebanyak apapun pasti dia bakal tetap kerjain dan nggak bakal pernah berhenti sebelum tugasnya selesai. Yang kedua itu adalah ulet menghadapi kesulitan, tidak cepat putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Juga tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Nah, jadi kayak maksudnya tuh tidak melakukan dorongan dari luar, kayak tahu kan ada yang kayak orang yang dipush gitu sama orang tuanya atau mungkin sama pihak lain supaya dia tuh berprestasi. Tapi kalau orang yang punya motivasi itu tanpa didorong pun dia tuh bakal termotivasi dengan sendirinya buat mencapai prestasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Lalu yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Nah, sebenarnya ini tergantung juga sih. Kan ada yang lebih cocok buat bekerja kelompok atau bekerja sendiri. Cuma biasanya orang yang punya motivasi lebih, itu lebih senang bekerja sendiri karena ngerasa kalau dia tuh lebih kompeten, kalau dia tuh ngerjain tugas dia itu sendiri. Lalu yang kelima itu adalah senang dan rajin dalam belajar, penuh semangat dan tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Oke, selanjutnya
ini ada unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu ada cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar itu biasanya tampak pada keinginan sejak kita masih kecil. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut membutuhkan kemauan yang giat. Bahkan di kemudian hari, cita-cita dalam kehidupan dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran sendiri, cita-cita atau aspirasi itu bisa jadi penguatan atau hadiah atau juga hukuman yang dapat mengubah keinginan menjadi kemauan dan kemudian menjadi cita-cita. Selanjutnya itu adalah kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu merupakan keinginan seorang anak yang harus kita barengi dengan kecakapan untuk mencapainya. Jadi kayak kalau misalkan ada seorang anak yang sudah pengen banget nih, kayak pengen ikut les balet, tapi orang tuanya nggak bisa ngedukung gitu. Soalnya itu halo. Ini jadi oke, lanjut aja. Ini yang ketiga itu ada kondisi siswa. Kondisi siswa itu kayak meliputi kondisi jasmani dan rohani. Lalu ada kondisi lingkungan siswa. Nah, kondisi lingkungan siswa itu kayak berupa lingkungan tempat tinggal, pergaulan teman sebaya, terus kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan kondisi lingkungan yang aman dan salam tertib, nah biasanya itu semangat dan motivasi belajar itu mudah diperkuat. Lalu itu ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Maksudnya itu siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup, pengalaman dengan teman sebayanya, atau dengan pengalaman dengan kehidupan lainnya. Nah, biasanya pengalaman itu mempengaruhi pada motivasi dan perilaku belajar. Lalu ada yang terakhir itu upaya guru dalam membelajarkan siswa. Nah, guru itu kan seorang pendidik profesional. Dia tuh kalau sekarang itu biasanya harus bisa dituntut bergaul dengan setiap puluhan atau ratusan siswa. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memilih dan menilai yang baik. Partisipasi seorang guru dan keadaan seorang guru itu kayak menjadi contoh buat muridnya agar dapat lebih termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan motivasi belajar siswa, yaitu ada faktor guru, faktor orang tua, dan faktor lingkungan. Faktor guru, seseorang dikatakan sebagai guru tidak cukup tahu sesuatu materi yang akan diajarkan, tetapi seorang guru itu harus memiliki kepribadian guru dengan segala ciri tingkat kedewasaannya dan memiliki kepribadian. Kompetensi seseorang guru yang dapat membentuk motivasi belajar siswa sekolah itu ada menguasai bahan atau materi pengajaran, ada mengelola program belajar mengajar, ada pengelolaan kelas, menggunakan media dan sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program bimbingan serta penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, mengenal prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna kepentingan pengajaran. Yang kedua ada faktor orang tua. Faktor orang tua dalam keluarga sangat mempengaruhi motivasi belajar seseorang anak, karena orang tua merupakan mitra para guru dalam bekerja bersama-sama untuk tujuan tersebut. Orang tua itu tidak cukup puas hanya menyerahkan urusan dan tanggung jawab ini kepada guru, tetapi orang tua juga harus ikut serta dalam perkembangan anaknya. Yang ketiga ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat juga menjadi unsur yang turut dipertimbangkan dalam proses pembentukan motivasi siswa, karena siswa juga adalah bagian ataupun warga dari suatu masyarakat. Next. Kesimpulannya, motivasi memberikan pengaruh yang signifikan pada hasil prestasi seorang siswa karena dengan
adanya motivasi, maka siswa akan terdorong untuk belajar mencapai sasaran dan tujuan, karena yakin dan sadar akan kebaikan, tantangan, kepentingan, dan manfaatnya dari belajar. Bagi siswa, motivasi itu sangat penting karena dapat menggerakkan perilaku siswa ke arah yang positif, sehingga mampu menghadapi segala tuntutan, kesulitan, serta mampu menanggung resiko dalam studinya. Sekian dari kelompok 1, ada yang bertanya? Ibu izin bertanya, untuk pertanyaannya dibuka untuk berapa ya? 3 dulu aja, 3 pertanyaan dulu aja. Baik. Siapa yang ingin bertanya? Ibu Nisrina izin bertanya. Tadi dulu sebentar, Ibu tandai Nisrina. Nisrina. Ya, silakan Nis. Ibu, kan yang kita tahu itu anak-anak punya keingintahuan yang tinggi ya, Bu. Nah, dia melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya itu lebih baik kita memberitahunya atau membiarkan dia belajar dari pengalamannya. Terima kasih. Sama-sama. Dicatat, Ted, pertanyaannya. Lalu siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, oke. Siapa dulu? Dani, Bu. Dani. Ya, silakan, Dan. Menurut kalian, motivasi seperti apa yang dapat diterapkan seorang guru kepada siswanya agar mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh? Tetapi motivasi itu tidak hanya melekat 1-2 hari saja, dan motivasi itu agar melekat berkelanjutan, supaya terciptanya anak didik yang bukan hanya pintar, tapi juga cerdas dan kreatif. Terima kasih. Ya. Berikutnya Anissa Soraya ya? Iya, Bu. Saya Anissa Soraya dari kelompok 5, izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin kalau belajar atau learning itu suatu aktivitas mental dan itu tuh menghasilkan suatu perubahan, baik perubahan pengetahuan atau keterampilan. Nah, pertanyaan saya bagaimana jika kita tuh sadar kita tuh sedang melakukan usaha untuk belajar gitu, tapi ternyata tidak menunjukkan perubahan dari pengetahuan, atau kita nggak sadar kalau misalnya kita sadar kalau nggak ada perubahan dari pengetahuan tersebut, apa itu nggak masuk ke belajar, walaupun tetap ada usahanya tapi nggak ada hasil dari perubahannya. Itu, Bu. Terima kasih. Ya. Silakan kelompok. Ayo, tadi langsung dijawab. Baik, saya Kurnia izin menjawab pertanyaan dari Nisrina, Bu. Boleh. Yang jika anak-anak melakukan sesuatu yang berbahaya, sebaiknya dibiarkan atau dikasih tahu. Menurut kelompok kami, tentu saja memberitahunya, karena supaya anak ini juga mengetahui hal tersebut itu berbahaya dan dia tidak mengulangi melakukan hal berbahaya itu lagi, sehingga kedepannya dia bisa menghindari hal berbahaya tersebut, Bu. Terima kasih. Cukup jelas, Nisrina, jawabannya? Jelas, Bu. Tapi kan biasanya anak-anak itu kan kayak suka ada yang bebel gitu loh, Bu. Kayak dikasih tahu nggak ngerti. Itu tuh gimana gitu, Bu? Nanyanya ke kelompok, nanti Ibu akan jawab Iya. di session akhir. Iya, Ibu akan bantu kelompok. menurut kelompok bagaimana?
Mana kira-kira, Kurnia? Jawabnya. Saya bantu jawab. Jadi, iya Bu. Jadi selalu diberikan pemahaman dengan baik-baik itu Bu. Siapa? Sabrina. Sabrina mau bantu? Coba saya nambahin ya Bu. Ya. Buat tipe-tipe anak yang bebel kayak gitu ya, emang kan ada ya, dan biasanya emang kebanyakan anak kecil kayak gitu kan. Mungkin ya, lihat dulu mungkin kalau dari hal apa sih, hal yang pengen dicobanya itu apa, misalkan nih kayak mainin kompor gitu. Kalau misalkan masih anak-anak yang kayak TK yang belum waktunya, mungkin boleh aja kali kita ajarin gitu sekalian. Jadi tuh kita dampingi gitu loh, bukan cuma kayak kita kasih tahu, tapi mungkin kita bantu juga, kita dampingi kayak ini loh, ini tuh nyalain kompor kayak gini, besok-besok kalau main kompor coba ajak mama dulu, jangan main sendiri, nanti bisa begini gitu. Jadi harus didampingi juga, nggak cuma dilarang-larang dan dikasih tahu kalau nggak ada prakteknya, karena biasanya anak-anak kecil kayak gitu kalau belum dapat batunya itu pasti masih belum kapok gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi yang namanya belajar itu kita tidak hanya berfokus pada masalah kognitif. Belajar itu perubahan tingkah laku ya. Tadi kelompok masih belum lengkap. Perubahan tingkah lakunya yang seperti apa? Itu ada 3 bidang. Ada bidang kognitif, ada bidang afektif, ada bidang psikomotorik atau keterampilan. Afektif kan dia berkaitan dengan sikap ya. Nah, kognitif dia berkaitan dengan pengetahuan. Belajar yang dinamakan di dalam bidang kognitif atau pengetahuan artinya ada perubahan peningkatan keterampilan berpikir. Atau kalau mahasiswa itu kalau ditanya belajar itu apa, bahasa ngetrennya itu dari tahu menjadi tidak tahu. Padahal tidak itu saja ya. Nah, lalu kemudian di dalam perubahan sikap, untuk perubahan sikap itu terjadi juga perubahan. Tetapi perubahan sikap itu bukan berarti sikap yang berubah secara cepat. Contohnya misalkan Kurnia pagi-pagi dia putus cinta, nangis bombay gitu kan, matanya bengkak masuk ke kelas. Begitu sorenya dia ngeliat cowok lebih tajir, lebih ganteng, dia bahagia, nyengir-nyengir gitu kan, udah lupa dengan tadi pagi dia putus cinta. Itu terjadi perubahan sikap. Tetapi perubahan sikap yang terjadi oleh Kurnia itu bukanlah hasil belajar, tetapi perubahan yang sifatnya emosional. Harus dibedakan ya. Perubahan emosional itu bukan perubahan yang sifatnya hasil belajar. Lalu kemudian kalau keterampilan. Kalau keterampilan sudah pasti dari dia tidak terampil melakukan menjadi dia terampil melakukan. Hanya saja sekarang perkaranya, kalau tadi pertanyaan nih Serina kan ya, kapok enggak sih gitu ya orang itu bisa berubah. Kata kunci dari belajar itu adalah hasil yang dimiliki oleh belajar itu harus relatif permanen. Permanen itu tetap. Artinya enggak ada. Misalkan Kurnia tadinya bisa naik sepeda, lalu kemudian dia belajar naik sepeda dan sekarang bisa naik sepeda, pasti seumur hidupnya dia bisa naik sepeda, terkecuali misalkan dia mengalami amit-amit jabang bayi, mengalami kecelakaan dan lain hal. Tetapi selama kemampuan bersepeda atau selama kemampuan renangnya dia atau selama kemampuan dia di dalam menarinya selalu dia hafal, selalu bisa melakukannya, maka kita katakan bahwa si Kurnia ini sudah melalui proses belajar yang dinamakan di bidang keterampilan psikomotorik. Nah, tetapi kalau untuk perubahan afektif dari tidak baik menjadi baik itu membutuhkan waktu. Tidak bisa kita misalkan katakan orang itu mengalami perubahan afektif hanya dalam waktu seminggu, ya nggak bisa. Makanya kalau ada skripsi atau ada penelitian dia membahas mengenai sikap, lalu kemudian dia diberikan treatment A dan kemudian sikapnya bisa berubah, ya nggak bisa juga. Ya namanya sikap itu kan dia harus pembiasaan ya. Pertama kali dia harus dipaksa, lalu kemudian terpaksa, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah contohnya misalkan apa? Kita bisa memberikan punishment untuk afektif itu. Ada anak selalu datang terlambat ya, lalu kemudian kita berikan dia hukuman. Karena menurut teori belajar behavioristik, hukuman itu efektif untuk kita memberikan
atau untuk mengubah perilaku seseorang menuju ke hal yang lebih baik. Nah, ketika dia kapok, dia bisa berubah sikapnya ke arah yang positif. Tetapi perkaranya kalau kita melibatkan seorang anak, ya terutama anak-anak kecil, anak usia dini yang berlangsung dari usia 2 sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu kan masih anak usia dini ya. Masih dia duduk di bangku kelas 2 SD, dia kita katakan masih anak usia dini. Ya sebagai orang tua kita harus selalu memberitahukan kepada dia apa tindakan yang boleh dilakukan, mana tindakan yang tidak boleh dilakukan. Karena secara tahapan perkembangan emosionalnya, tahapan perkembangan moralnya seorang anak, mereka belum mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi wajib harus diberitahu ya. Kalau si anak itu tidak melakukan sesuatu hal yang membahayakan, misalkan dia memegang pisau gitu ya, nggak apa-apa, biarkan dia mencoba. Dia mau naik-naik ke bangku atas misalkan, kita lihatnya jangan ya kan. Kita hindari terlalu banyak perintah, terlalu banyak larangan kepada anak-anak karena mereka nggak akan belajar. Kalau anak-anak selalu mau ini langsung di-cut, mau melakukan apa langsung diputus gitu, dia tidak akan memiliki kreativitas nantinya ya. Akan terhambat atau lebih lama daya kreatifnya. Lalu kemudian belajar dari segi ranah kognitif. Belajar lagi dari segi ranah kognitif bahwa si peserta didik itu dia akan selalu ingat ilmu yang diperoleh. Kita dulu waktu SMA, SMP belajar fisika gitu ya. Ibu paling sebel udah kalau ada tulisan dik, dit gitu. Ibu belajar dulu gitu. Dik itu diketahui, ditanya, dia gitu jawab JWB. Perasaan guru itu kalau jelasin materi, dia praktek latihan di depan kelas kok gampang, begitu nyoba sendiri kok susah. Nah, sekarang kalau ditanya berapa itu nilai natrium, apa namanya angka-angkanya di kimia, wah udah angkat tangan. Pertanyaannya, pada saat itu kok kita tahu, tapi sekarang kok kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak mengalami proses belajar yang meaningful, bermakna. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh proses belajar yang bermakna atau meaningful itu? Ya kita harus merasa di dalam diri kita ada motivasi untuk, oh materi ini saya butuhkan nantinya. Kalau tidak ada statement itu ya kita akan sulit menghafal. Ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak ya, habis ujian gitu kan, anak SMA ditanya, tadi jawabannya apa? Udah lah, lupakan masa lalu. Kita tatap saja masa depan. Itu udah perkaranya, udah urusan tadi di tes aja, di kertas soal. Dimakanin bakso sama es teler juga udah hilang itu tadi teori-teorinya. Nah itu jadinya tidak meaningful. Dia menghafal, tetapi hanya berada pada tataran hafalan, bukan pada tataran kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, mestinya kalau proses belajarnya supaya meaningful ya dia harus banyak-banyak dilatih, diberikan soal-soal yang tidak hafalan tetapi lebih kepada analisis. Karena biasanya kalau anak-anak dilatih untuk analisis itu dia lebih nangkep dibandingkan hanya menghafal yang gitu sampai pegel gitu. Sampai ail ini apa rahangnya itu kan hafal satu buku. Bagi kalau pelajaran-pelajaran sejarah yang sangat membutuhkan hafalan yang ketat ya. Oke, Ibu rasa begitu nih Serina jawabannya. Lalu berikutnya siapa lagi? Tadi siapa lagi pertanyaannya? Saya Bu izin menjawab pertanyaan dari Dani. Dani, yang okay. Contoh motivasi seperti apa yang diterapkan seorang guru kepada siswanya. Contohnya yang pertama sih menjadikan siswanya itu aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Seperti setelah guru memberikan pelajaran atau ilmu, lalu gurunya itu memberi pertanyaan kepada siswa untuk menjawab dengan tuntas. Yang kedua bisa gurunya itu menciptakan suasana kelas itu yang kondusif. Kelas yang kondusif bisa contohnya itu kelas yang aman, nyaman, dan yang selalu mendukung siswa untuk bisa belajar dengan suasana yang tenang dan mendukung proses pembelajarannya itu dengan tata ruang yang dengan standar yang diharapkan. Yang selanjutnya juga ada guru itu menciptakan metode belajar yang beragam, tidak hanya satu macam saja. Di dalam proses belajar, siswa itu tidak hanya mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru, akan tetapi proses belajar siswa dapat melalui diskusi, audio visual atau video gitu, atau juga bisa studi kasus. Dan yang terakhir menurut saya sih guru memberikan reward atau penghargaan kepada siswanya. Cukup Bu. Oke,
masuk ke dalam ARCS ya, attention. Kita harus menarik perhatian dari siswa mengenai materi yang akan mau diajarkan. Ya. Ada yang namanya ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku? Kenapa sih saya mempelajari materi ini? Untuk apa saya mempelajari materi ini? Itu ada di dalam attention ya. Attention, relevance, confidence, satisfaction. Itu adalah teori-teori di dalam motivasi belajar. Istilahnya kalau sebagai seorang guru, kesan pertama itu begitu menggoda ya. Jadi kita bisa tahu guru, bagaimana sosok guru kita itu dari pertemuan pertama. Oh, guru saya galak. Oh, guru saya sangat baik hati, mudah tersenyum, dan dia selalu memberikan humor-humor gitu ya. Jadi serasa kalau belajar 2 jam, belajar 3 jam dengan guru saya tidak pernah merasa bosan. Biasanya siswa itu akan merasa memiliki motivasi kalau gurunya itu mampu membuat materi pembelajaran yang sulit menjadi mudah ya, dalam situasi yang enak. Kalau sudah pelajarannya matematika atau fisika, lalu kemudian gurunya juga tidak humanis, tidak suka humor, ya bisa dibayangkan materi-materi itu pasti tidak akan menjadi favorit ya, meskipun tadinya anak itu barangkali memiliki minat terhadap mata pelajaran tersebut. Lalu kemudian hal yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik di dalam meningkatkan motivasi itu ada lagi yang namanya relevance ya. Relevansnya itu seperti tadi yang Ibu bilang, kenapa sih kita belajar ini? Kenapa kita harus belajar konsep belajar dan motivasi belajar? Ya karena supaya Anda nanti kalau Anda menjadi seorang guru, kita mampu membangkitkan minat-minat anak-anak di dalam mengikuti mata pelajaran Anda gitu ya. Jangan dibayangkan bahwa tata boga kan pelajarannya anak perempuan, ya enggak lagi zaman sekarang ya, anak laki-laki juga sudah banyak. Nah, apa manfaat tata boga itu, atau apa manfaat teknik elektro untuk perempuan? Kenapa dia mau mengambil itu? Itu adalah relevansinya. Jadi kaitkan dengan kasus-kasus yang ada di sekitar siswa. Lalu kemudian confidence, percaya diri. Kita harus membangun kepercayaan diri kepada anak-anak. Caranya bagaimana? Seringlah berikan pujian. Pujian itu kan nggak bayar ya, gratis lah. Kecuali kalau Ibu muji Dilan, Ibu bayar Dilan gitu lah ya rugi lah. Ini kan muji gratis, good job gitu ya. Tulisan-tulisan di kertas ulangan itu kasih bintang 5 atau dikasih tulisan excellent atau good job. Biasanya Ibu kalau sempurna Ibu bilang excellent, kalau cuma bagus misalkan 80, 85 Ibu kasih good job. Itu udah penghargaannya sudah luar biasa bagi siswa. Jadi dia merasa bahwa oh Bu Ika ini baca ya ternyata paper saya gitu. Dia memberikan apresiasi kepada tugas-tugas saya. Wah itu sudah luar biasa ya. Atau misalkan Bu Ika absen ya karena mau melihat wajah mahasiswanya, itu juga bisa. Banyak loh dosen-dosennya nggak mau ini pakai Google Form aja. Sebenarnya gampang aja Ibu pakai Google Form langsung sebar. Tapi kadang-kadang ada saat Ibu mau berkenalan dengan Anda. Kalau kita ketemu di jalan kan biar Ibu tahu, oh itu mahasiswa saya gitu ya. Nah lalu kemudian ada juga satisfaction. Nah satisfaction itu dibuktikan dengan apa? Kita memberikan nilai. Nilai itu adalah hak ya. Haknya peserta didik dan kewajibannya dari guru. Itu memberikan nilai. Nah, dia boleh nggak remedial? Ya boleh, karena itu menjadi sebuah kewajibannya dari peserta didik. Nah, sehingga ketika langkah-langkah ARCS itu dilakukan di dalam kelas, insya Allah gitu ya, mudah-mudahan nanti siswanya bisa memiliki motivasi belajar di dalam kelas. Tantangannya seorang guru dengan tantangannya seorang dosen sangat berbeda. Dosen itu kan andragogi, peserta didik Ibu kan sudah orang dewasa. Kalau anak-anak di bangku sekolah, baik itu di level dasar maupun di level menengah, Anda berkewajiban untuk memperhatikan karakteristik perkembangannya mereka itu sudah bisa belum dilakukan tugas-tugas perkembangan lainnya. Ya, kira-kira begitu. Cukup jelas? Tadi pertanyaan siapa ya, Dani ya? Cukup jelas, Bu. Oke, Dani. Berikutnya siapa lagi? Saya izin menjawab pertanyaannya Anissa Soraya. Boleh. Jadi tadi kan pertanyaannya itu udah sadar belajar tapi nggak ada hasilnya, itu kan ya intinya. Nah, jadi kalau menurut kelompok kita, belajar itu kan sebenarnya merupakan suatu akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah,
seseorang itu dianggap telah belajar apabila dia itu menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, jadi itu dalam teorinya itu belajar itu yang penting itu adalah input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Nah, tapi menurut kelompok kami perubahan dari belajar itu nggak cuma tentang pengetahuan aja, tapi bisa jadi ada dari ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotoriknya. Nah, mungkin aja misalkan kita udah berusaha mati-matian buat belajar tapi nggak ada hasilnya, itu kan masuknya ke kognitif ya. Nah, usaha kita itu bukan perubahannya itu bukan menunjukkan di bidang kognitif, tapi di bidang afektif, kayak motivasi belajarnya itu tuh lebih banyak, itu juga jadi lebih tekun, jadi lebih giat buat hal-hal yang lain, tapi bukan nggak cuma ada di nggak cuma hasilnya itu ada di pengetahuannya gitu, tapi lebih kayak ke sikap dan perilakunya gitu kira-kira. Oke, jadi ada yang mengartikan belajar itu adalah aktivitas mental. Mental di situ bukan berarti dia waras ya. Aktivitas mental itu adalah aktivitas berpikir. Jadi bagaimana tugas guru untuk bidang kognitif itu dia mampu membuat memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Itu yang masih ini. Ibu rasa hanya sekian berapa puluh persen lah di antara ingatan-ingatan kita di level sekolah itu yang masih kita ingat sampai sekarang materinya ya, selebihnya pasti lupa. Palingan nanti jawabannya itu dulu sih ingat, bapak dulu bisa itu, gitu kan. Jadi gue kalau orang tua kita ngomong, bapak dulu hebat banget itu begitu. Kalau ditanya sekarang gimana pak? Gak tahu lah. Itu berarti proses belajarnya gagal itu, tidak meaningful di saat itu, ya. Bisanya hanya di waktu itu aja. Kayak kita kalau belajar kan, waduh kalau udah ujian akhir gitu ya, udah bahagia banget rasanya, beban itu terlepas plong gitu. Udah nggak baca-baca buku lagi. Nanti kalau itu udahlah gak usah diingat-ingat, nanti lihat aja nilainya berapa. Ya itu memang karena menganggap bahwa belajar itu beban. Jadi kalau bahasa Jawanya segi oya-oya gitu ya. Kalau orang tua bilang kita kan, ayo belajar. Belajar itu nggak bisa disuruh sebenarnya. Kamu mau diteriakin kayak apa? Kalau kamu nggak ada minat untuk belajar, nggak bisa. Kenapa? Karena disadari. Dia harus sadar, dia harus sengaja, harus terencana dia mau belajar. Kalau dia menganggap bahwa baca buku itu udah dianggap belajar, ya udah males lah. Males, nggak semua orang senang dengan belajar. Nah, tetapi celakanya nih ya, Ibu bilang celakanya. Kita itu atau para guru itu senang sekali dengan anak-anak yang ya dia memiliki kecerdasan yang paling enggak medium lah di atas rata-rata, karena mudah diajarkannya, mudah diajak diskusinya gampang gitu dibandingkan dengan anak-anak yang kecepatan belajarnya biasa saja. Apalagi kalau anak-anak yang keterampilannya tinggi. Nah, Anda ini termasuknya sebetulnya keterampilannya tinggi. Tata boga, teknik elektro, ya, informatika itu cenderungnya belajarnya itu belajar keterampilannya yang lebih tinggi dibandingkan belajar secara kognitifnya. Nah, itu nanti berbanding lurus juga dengan kecerdasan yang dimiliki, ya. Oke, cukup 3 tanya aja kan tadi ya, nggak ada yang lain ya? Sudah Bu, tidak ada. Oke, sudah. Ya, silakan diakhiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berikutnya. Kelompok siapa lagi, Dilan? Saya, Bu. Oh, tunggu sebentar. Ibu tandain lagi. Dilan, lalu siapa lagi? Lalu ada Tiara Rizky. Tiara Rizky. Ya, lalu siapa lagi? Novianti Rizky. Novianti. Novianti Rizky, lalu?
Dinda Marifatul Aziza. Bu. Indah. Dinda. Indah. Ya, lalu siapa lagi? Udah, Bu. Aturan sama yang satu lagi, Bu. Yang Indah itu ya? Iya. Iya. Langsung. Silakan. Oke, dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jenis-jenis belajar sesuai yang diklasifikasi, lalu ada definisi, ciri pembelajaran, lalu ada perbedaan